Review penggunaan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gita Almanur Aini dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya kelas 1A. Di video kali ini saya ditugaskan untuk mereview atau menilai penggunaan bahasa Indonesia yang ada pada kutipan video podcast. Untuk dapat mengetahuinya, di sini saya akan mengambil salah satu podcast kolaborasi antara Najwa Shihab atau yang biasa dipanggil Mbak Nana bersama Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau yang sering dipanggil Eyang Habibie. Baik, agar tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung saja lihat ke cuplikan videonya. Halo, Assalamualaikum. Ini Najwa dan saya sudah bersama Eyang Habibie. Eyang Habibie. Eyang, ini juga pertanyaan yang masuk banyak sekali soal cinta. Yang ini pertanyaan dari pembaca IDN Times. Malam Mbak Nana dan malam Pak Habibie, saya mau tanya, lebih bagus nikah dulu atau mapan dulu sebelum nikah? Kalau nikah dulu nanti kan agak susah kalau belum cukup mapan. Nanti malah bisa-bisa sering cekcok gara-gara kebutuhan kurang tercukupi. Nah, kalau mapan dulu kan biar bisa mapan kita harus kerja keras dan itu bukan waktu yang sebentar. Malah bisa agak tua baru mapan. Tolong kasih saran saya ya Mbak Nana dan Pak Habibie. Eyang, mapan dulu atau nikah dulu? Baik, pada bagian ini saya akan menanggapi kutipan yang dikatakan oleh Mbak Najwa Shihab. Ketika beliau membacakan pertanyaan, ada sedikit kata yang bukan termasuk bahasa resmi. Nah, kata apa sih? Nanti malah bisa-bisa sering cekcok gara-gara kebutuhan kurang tercukupi. Kata yang dimaksud adalah cekcok. Kata cekcok ini diserap dari atau sama halnya dengan bertengkar, berbantah, berselisih. Ya contohnya seperti tadi, nanti kita bisa sering cekcok gara-gara kebutuhan yang tidak terpenuhi. Untuk lebih baiknya, kata cekcok bisa diganti dengan bertengkar. Misalnya, nanti kita bisa sering bertengkar gara-gara kebutuhan yang tidak terpenuhi. Itu contohnya. Baik, kita lanjutkan lagi ke videonya. Dulu. Pokoknya kalau nikah ketemu jodohnya, nggak punya apa-apa pun nggak menjadi soal. Kita menjadi mapan bekerja sama, transparansi antara suami dan istri. Baik, selanjutnya untuk kasus yang kedua ini saya akan menanggapi kata yang tadi diungkapkan oleh Bapak Habibie, yaitu transparansi. Kita menjadi mapan bekerja sama, transparansi antara suami dan istri. Kata ini sebetulnya bukanlah bahasa Indonesia yang resmi dan bahkan tidak ada di KBBI, melainkan serapan dari bahasa Inggris, yaitu transference, yang berarti pemindahan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Dari begitu, kita banyak pria-pria yang Naksir. Yang naksir. Saya termasuk dengan pria-pria lain nggak ada artinya. Ya mereka orang lebih ganteng, lebih gede, lebih kaya. It's okay. Sampai kawan-kawan saya dia mengatakan, kamu sok banget sih. Kamu tahu itu si Ainun siapa? Ainun top loh. Kamu siapa? Baik ya teman-teman, ini saya dapatkan lagi kata yang menurut saya bukan termasuk dalam bahasa Indonesia resmi. Kata apa itu? Nah, tadi Pak Habibie sempat mengeluarkan kalimat sok banget. Sampai kawan-kawan saya dia mengatakan, kamu sok banget sih. Kamu tahu itu. Padahal sebenarnya kalimat ini dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang sempurna, yaitu berlaga dirinya paling memiliki kuasa ataupun merasa mampu. Jadi misalnya, yang tadinya kita sering bilang, ih kamu so banget sih, itu bisa diganti dengan bisa-bisanya ya kamu seperti orang yang mampu saja. Nah itu contohnya. Jadi bagaimana? Sampai sini sudah cukup terbuka ya wawasannya. Ya baik, kita kembali lagi ke videonya. Terus dia bilang sama saya, dia bilang,
Nggak ada. Oh, nggak ada. Reaksi saya pegang tangannya. Jadi Eyang menyarankan untuk langsung bergerak bertindak. Bahaya Ya ini. jelas dong, saya bilang, so, it's green light. Saya pegang. Terus? Mau? Bu Ainun mau? Dia senyum aja. Artinya mau. Ya saya tidak tahu apa mau itu dia. Saya kembali dari situ, ya saya tidak tahu apakah kalau saya pegang. Karena kalau kita di Eropa, saya besarnya jadi akhir balik di Eropa. Kalau ada yang saya pegang tangan itu, it's okay kan, it's alright, how are you? Ya. Tidak ada apa-apa kan? Tidak ada apa-apa. Tapi saya waktu itu, saya lihat, saya pegang, it's okay. Tapi rupanya dia sama reaksi seperti saya. Tapi saya waktu itu kembali di rumah ibu saya banyak orang-orang yang tinggal in the cost gitu ya, karena mahasiswa. Itu ada satu kawan saya lebih senior, dia bilang, Rudy, ngapain kamu lama-lama, kamu tahu diri ya, tadi saya bilang sama itu. Terus saya jawab, kenapa kamu ribut-ribut sih? Kalau memang dia untuk saya dapat. Kamu juga baru masa bodoh. Oke. Kayak gitu. Terus apa terjadi? Terjadi benar-benar. Saya lamar, diterima. Saya nikah saja dapat cuti 3 bulan. Dalam 3 bulan cuti itu, saya ketemu, jatuh cinta, lamar, bertunangan. Nih lamar dulu, baru bertunangan, baru nikah. Baru nikah saya berangkat ke Eropa. Saya nggak punya apa-apa. Coba. Itu berjawab. Saya tidak tanya, hey saya punya apa dulu ya? Bagaimana saya buat? Enggak, nothing. Tapi ada fairness. Saya bilang sama Ainun, Nun, kamu pinter. Saya yakin kamu lebih pintar dari saya. Lampau ada milikmu dan milik saya. Masa depan milik kita bersama. That's it. That's it. Masa lampau milik yang lama, masa depan milik kita bersama. Nah, baik, ini saya kira sudah di akhir video. Tadi juga saya menemukan lagi beberapa kalimat atau kata yang diungkapkan Pak Habibie yang bukan dengan bahasa Indonesia resmi, melainkan dengan bahasa Inggris. Contohnya seperti ini. Itu it's okay kan, it's alright. How are you? Buat enggak, nothing. Tapi ada fairness. Ya, itu dia. Beliau tadi mengatakan so's great life, nothing, dan lain sebagainya. Jadi, dari video ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwasannya penggunaan bahasa yang tadi digunakan oleh Bapak Habibie atau Eyang Habibie memang sudah baik. Bahkan setiap kalimat dan perkataannya ini cenderung baku, namun belum sepenuhnya benar karena masih menyerap bahasa-bahasa dari luar atau bisa dikatakan bahasanya campuran. Karena ada beberapa aksen kata berbahasa Inggris. Sedangkan untuk Mbak Najwa Shihab, saya kira untuk di video ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan lebih benar, namun memang tidak seutuhnya baku. Karena selain kebiasaannya sering berargumen dengan bijak kepada orang lain, Mbak Najwa juga sudah bisa menempatkan dengan siapa lawan bicaranya. Baik, itu saja review yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mau itu dengan bahasa resmi, bahasa internasional, maupun bahasa campuran. Mohon maaf atas ketidaksempurnaannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam pemuda, salam bahasa Indonesia, Indonesia tumbuh di dada. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.